Bagaimana jika wanita bangsawan Arab hamil tanpa tahu siapa ayah anaknya? Dan bagaimana jika satu-satunya orang yang dia percaya justru pria sederhana dari Jawa? Ini bukan kisah cinta biasa. Ini tentang rahasia, luka lama, dan sebuah keputusan yang bisa menghancurkan segalanya. Kau siap mendengar kisah yang tak akan mudah kau lupakan? Halo sobat, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai ceritanya, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini, tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu, sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Dubai, malam hari. Angin gurun menyapu lembut balkon lantai 3, rumah mewah milik keluarga Al-Fairuz. Dari balik tirai putih yang bergoyang lembut, tampak seorang wanita duduk diam memeluk perutnya yang membesar. Dia Amina, 29 tahun, seorang janda dari keluarga terpandang yang selama ini hidup dalam bayang-bayang kehormatan dan reputasi. Tapi malam itu, kehormatan tinggal nama. Amina menatap pantulan dirinya di cermin. Mata indahnya sembab, hamil 7 bulan, anak kembar. Dan dia tak bisa menjelaskan kepada keluarganya siapa ayah dari bayi itu. Apa yang sudah aku lakukan? Bisiknya nyaris tak terdengar. 3 bulan lalu, Amina menghadiri pesta privat di istana kerabat jauh. Di sanalah semuanya kabur, anggur merah, musik, lalu gelap. Pagi harinya, dia bangun sendirian. Tak ada yang bisa dia ingat, kecuali sebuah cincin perak yang tertinggal di meja samping ranjang. Sejak itu, hidupnya berubah. Dia mulai muntah-muntah. Pemeriksaan diam-diam ke dokter wanita mengonfirmasi segalanya. Dia hamil dengan anak kembar. Amina menyembunyikan kehamilannya dari semua orang. Ibunya sudah mencurigai tapi bungkam. Ayahnya, Sheikh Farouk, adalah orang paling keras di keluarganya, pemilik perusahaan ekspor terbesar di Emirat. Jika dia tahu, bisa-bisa Amina dikirim ke Maroko atau lebih buruk, dihilangkan demi kehormatan keluarga. Kamu tak bisa sembunyi selamanya, Amina, ucap Halimah, pembantunya yang paling setia. Tolong, jangan bilang siapa-siapa, jawab Amina lirih. Tapi waktu tak menunggu. Perutnya membesar, orang-orang mulai berbisik, dan saat pesta keluarga digelar untuk menghormati kedatangan delegasi dari Oman, seseorang melihat noda darah di gaun Amina. Dia pingsan di tengah pesta. Semua panik, tapi bukan karena dia pingsan, karena ada 2 denyut jantung dalam perutnya. Munculnya tokoh baru. Malam itu juga, Amina dibawa diam-diam ke rumah sakit pinggiran kota. Sopir yang membawanya, seorang pria Jawa, mantan TKW yang kini menjadi supir logistik di Dubai. Yuda, 33 tahun. Yuda bukan siapa-siapa, tapi malam itu dia jadi segalanya. Saya nggak akan tanya apa-apa, Nona, tapi saya tahu cara menyembunyikan orang dari dunia. Kau tak takut dirimu ikut hancur karena aku? Saya cuma takut kalau besok saya lihat berita. Mayat wanita ditemukan di gurun tak dikenal. Mereka kabur malam itu dengan truk tua, menembus padang pasir, menembus takdir. Tapi siapa sebenarnya Yuda? Apa dia benar-benar hanya supir biasa? Atau dia menyimpan masa lalu yang bahkan lebih gelap dari rahasia Amina? Truk tua bermerek Mitsubishi Fuso itu meraung di tengah malam gurun. Yuda menggenggam kemudi dengan tangan kiri sementara tangan kanannya sesekali menengok ke belakang, ke arah Amina yang terbaring lemas di jok belakang dengan perut membuncit dan wajah pucat. Pegang napas panjang, Nona. Kita nggak bisa lewat jalur biasa, gumam Yuda, wajahnya serius.
Mereka menuju Al-Ain, kota yang jarang dijangkau patroli keamanan keluarga bangsawan Dubai. Di sana Yuda punya kenalan lama, sesama pekerja migran Indonesia yang membuka klinik kecil tak berizin, tempat TKW ilegal biasa berobat. Amina memejamkan mata, keringat dingin mengalir. Di pikirannya hanya satu hal, jika ayahnya tahu, maka bukan hanya dia yang tamat, tapi anak-anaknya juga. Kenapa kamu menolongku, padahal kamu tak kenal aku? Karena kamu perempuan yang dikhianati, sama seperti ibu saya dulu. Amina terdiam. Jawaban itu menyengat lebih dari sekadar simpati. Di kota bayangan. 3 hari kemudian mereka tinggal di rumah petak milik Mbak Tini, mantan ART yang kini jadi dukun persalinan. Rumah itu sempit tapi aman, jauh dari pengawasan keluarga Al-Fairuz. Setiap malam, Yuda memasak. Kadang mie instan, kadang nasi goreng. Ia tak bicara banyak tapi sorot matanya menenangkan. Amina perlahan mempercayainya. Tapi tidak semua tenang. Di balik rasa aman ada bayang-bayang gelap yang mulai mendekat. Seorang pria misterius dengan jubah hitam mulai muncul di dekat lingkungan rumah Mbak Tini. Ia bertanya-tanya tentang wanita hamil Arab dengan wajah cantik. Orang-orang tak mengenalnya, tapi logatnya berasal dari keluarga kerajaan. Twist mengejutkan. Suatu malam, Amina terbangun karena suara tangis bayi. Padahal ia belum melahirkan. Ia mengikuti suara itu, perlahan keluar kamar, menuju gudang belakang rumah. Dan di sanalah ia menemukan Yuda sedang memeluk sebuah boneka bayi dan menangis. Yuda, maafkan saya, anak saya mati 5 tahun lalu. Juga kembar, saya nggak bisa selamatkan mereka. Malam itu, Amina akhirnya tahu, Yuda juga membawa luka yang tak pernah sembuh. Mungkin kita berdua sedang dihukum, ujar Amina lirih. Atau justru sedang diberi kesempatan kedua, jawab Yuda sambil menatap matanya dalam-dalam. Ketegangan bertambah. Pagi harinya, pintu rumah diketuk keras. 3 orang pria berpakaian hitam berdiri di luar pagar. Salah satunya memegang foto Amina. Kami dari pengawal pribadi keluarga Al-Fairuz. Kami mencari Putri Amina. Kami tahu dia di sini. Amina gemetar. Yuda maju ke depan. Dia tidak di sini, kalian salah rumah. Tapi para pria itu tak percaya. Salah satunya mengeluarkan pistol kecil dari balik jubah. Kami akan periksa, atau kamu yang kami bawa. Pintu digedor. Amina panik. Yuda menoleh, matanya tajam. Ambil tasmu, lewat pintu belakang. Sekarang, Amina berlari. Lagi, kali ini bukan hanya membawa perutnya, tapi juga masa depan anak-anaknya. Matahari belum terbit ketika Amina dan Yuda kembali melarikan diri. Jalanan kota Al-Ain masih sunyi. Hanya suara langkah tergesa dan napas yang memburu memenuhi lorong-lorong sempit. Kita mau kemana sekarang? Tanya Amina, sambil menahan perutnya yang makin berat. Ada tempat di perbatasan Sharjah, tapi kita harus naik bas umum. Mereka pasti lacak trokku. Yuda menggenggam tangan Amina. Tangannya dingin tapi genggamannya erat. Seolah dia tahu 1 detik saja mereka berhenti. Segalanya akan berakhir. Di terminal bus tujuan Sharjah penuh oleh pekerja migran. Mereka duduk di bangku paling belakang. Amina menunduk, mengenakan cadar hitam. Tak ada yang menyangka di balik kain itu tersembunyi seorang wanita bangsawan dengan 2 janin yang tumbuh cepat dalam rahimnya. Kalau kamu mau pergi sendiri, aku nggak akan marah Yuda, bisik Amina pelan. Kalau aku pergi, siapa yang akan lindungi kamu? Amina menoleh padanya, lama. Untuk pertama kalinya, ada air mata haru. Bukan karena rasa takut. Sebuah tempat aman. Mereka tiba di sebuah kamp pekerja tua di pinggiran Sharjah. Bangunan reyot,
cat mengelupas, tapi cukup tersembunyi. Tempat itu milik Pak Darto, mandor tua yang dulu pernah satu sel dengan Yuda karena kasus pemukulan majikan. Dia bukan wanita biasa toh, kata Yuda saat memperkenalkan Amina. Dia juga bukan dosa berjalan kan? Jawab Darto sambil tersenyum sinis. Darto mengizinkan mereka tinggal di salah satu kamar kosong. Di tempat itulah waktu seolah berhenti. Hari-hari berjalan lambat, tapi setiap malam mimpi buruk terus menghantui Amina, bayi kembar yang menangis tanpa wajah dan suara ayahnya yang berteriak marah. Kamu memalukan keluarga, kamu layak diasingkan. Konflik semakin menegangkan, tapi hidup tak memberi mereka waktu terlalu lama untuk bernapas. Satu malam, Darto pulang dalam keadaan babak belur. Mereka tahu kalian di sini. Aku disergap. Mereka bilang, kalau kalian gak keluar besok pagi, mereka akan bakar camp ini. Yuda murka. Dia memukul dinding hingga tangannya berdarah. Mereka pikir mereka siapa? Main hakim sendiri. Amina memeluknya. Bukan untuk menenangkan, tapi untuk memberi kekuatan. Yuda, aku gak bisa lari terus. Aku sudah lelah. Dan saat malam itu berlalu, Amina mendadak mengejan. Air ketubannya pecah. Kembarannya akan lahir malam itu juga. Akhir yang mengejutkan di part ini, Pak Darto bersiap jadi bidan darurat. Yuda menjerit meminta air panas dan kain bersih. Tapi saat Amina menggigit kain dan mengejan keras, terdengar suara mobil berhenti di depan camp. Mereka datang, teriak Darto panik. Enggak sekarang, dia mau melahirkan, jawab Yuda. Pintu kamp ditendang terbuka, 3 pria bertopeng masuk sambil membawa senjata. Dan saat itu juga terdengar tangisan pertama, tangisan bayi, kembar. Semuanya terdiam. Mereka lahir, ucap Yuda pelan, penuh air mata. Dan mereka tak bersalah. Tangisan 2 bayi memecah malam. Jeritanya menusuk, menggema di lorong-lorong sempit kamp pekerja. 2 nyawa baru lahir ke dunia, di antara debu, darah, dan ancaman senjata. Para pria bertopeng berdiri di ambang pintu. Langkah mereka terhenti. Mereka bukan siap menyambut kelahiran. Mereka datang untuk membawa pulang Amina, hidup atau mati. Yuda berdiri tegap di depan tubuh Amina yang terbaring lemas, menutupi 2 bayi mungil yang dibungkus kain seadanya. Kalau kalian mau dia, kalian harus lewati aku dulu, suara Yuda pecah, tapi tegas. Salah satu pria bertopeng maju. Ia melepaskan penutup wajahnya. Itu saudara tiri Amina, Abdurrahman. Amina, kau membuat aib. Tapi kami masih bisa menyelamatkan kehormatan keluarga. Serahkan dirimu. Anak-anak itu akan diurus oleh keluarga. Diurus atau dimusnahkan? Amina menggertakkan giginya. Tak ada bayi luar nikah yang pantas menyandang nama keluarga Al-Fairuz. Amina memeluk bayinya lebih erat. Luka di pahanya belum kering, tapi naluri ibunya meledak. Kau bisa ambil kehormatanku, tapi tidak anak-anakku. Ketegangan memuncak. Abdurrahman memberi isyarat. Satu anak buahnya menodongkan pistol ke arah Yuda. Tapi sebelum pelatuk ditarik, Pak Darto menghantam kepalanya dari belakang dengan linggis. Tembakan meletus. Peluru menembus langit-langit. Semua panik. Yuda menyambar Amina dan bayi-bayi itu berlari keluar dari kamar. Di luar, orang-orang camp mulai keluar membawa alat seadanya. Kayu, pipa, obeng, cangkul. Pekerja migran itu tak akan tinggal diam. Kami tak tahu siapa mereka, tapi mereka bagian dari kami sekarang, teriak seorang pria Sudan sambil mengangkat martil. Para penyerang terdesak. Mereka kabur, tapi Abdurrahman sempat menoleh dan berteriak. Kau pikir bisa lari selamanya, Amina? Kami akan temukan kau dan anak-anak haram itu. Setelah kejadian, Amina menangis dalam diam.
Yuda merawat luka di kakinya sambil menatap dua bayi mungil yang kini tertidur. Satu laki-laki, satu perempuan. Kulit mereka putih kemerahan, hidung mancung seperti ibunya. Mereka seperti malaikat, bisik Yuda. Amina memegang tangan Yuda. Lama, tak ada kata-kata. Tapi air matanya berkata lebih dari apapun. Terima kasih karena tak meninggalkannya. Twist di akhir part 4. Malam itu, saat semuanya tidur, Amina membuka tas kecil miliknya. Dari dalamnya ia keluarkan benda yang selama ini ia sembunyikan. Cincin perak dengan inisial HC. Dia masih menyimpannya. Aku tahu siapa yang melakukannya malam itu. Tapi kalau aku buka rahasia ini, seluruh kerajaan bisa runtuh. Matanya tajam. Dan satu-satunya orang yang bisa aku percaya, cuman kamu, Yuda. Tangisan dua bayi memecah malam. Jeritanya menusuk, menggema di lorong-lorong sempit kamp pekerja. Dua nyawa baru lahir ke dunia, di antara debu, darah, dan ancaman senjata. Para pria bertopeng berdiri di ambang pintu. Langkah mereka terhenti. Mereka bukan siap menyambut kelahiran, mereka datang untuk membawa pulang Amina. Hidup atau mati. Yuda berdiri tegap di depan tubuh Amina yang terbaring lemas, menutupi dua bayi mungil yang dibungkus kain seadanya. Kalau kalian mau dia, kalian harus lewati aku dulu. Suara Yuda pecah, tapi tegas. Salah satu pria bertopeng maju. Ia melepaskan penutup wajahnya. Itu saudara tiri Amina, Abdul Rahman. Amina, kau membuat aib. Tapi kami masih bisa menyelamatkan kehormatan keluarga. Serahkan dirimu. Anak-anak itu akan diurus oleh keluarga. Diurus atau dimusnahkan? Amina menggertakkan giginya. Tak ada bayi luar nikah yang pantas menyandang nama keluarga Al-Fairuz. Amina memeluk bayinya lebih erat. Luka di pahanya belum kering, tapi naluri ibunya meledak. Kau bisa ambil kehormatanku, tapi tidak anak-anakku. Ketegangan memuncak. Abdul Rahman memberi isyarat. Satu anak buahnya menodongkan pistol ke arah Yuda. Tapi sebelum pelatuk ditarik, Pak Darto menghantam kepalanya dari belakang dengan linggis. Tembakan meletus, peluru menembus langit-langit. Semua panik. Yuda menyambar Amina dan bayi-bayi itu berlari keluar dari kamar. Di luar, orang-orang camp mulai keluar, membawa alat seadanya. Kayu, pipa, obeng, cangkul. Pekerja migran itu tak akan tinggal diam. Kami tak tahu siapa mereka, tapi mereka bagian dari kami sekarang. Teriak seorang pria Sudan sambil mengangkat martil. Para penyerang terdesak. Mereka kabur, tapi Abdul Rahman sempat menoleh dan berteriak. Kau pikir bisa lari selamanya, Amina? Kami akan temukan kau dan anak-anak haram itu. Setelah kejadian, Amina menangis dalam diam. Yuda merawat luka di kakinya sambil menatap dua bayi mungil yang kini tertidur. Satu laki-laki, satu perempuan. Kulit mereka putih kemerahan, hidung mancung seperti ibunya. Mereka seperti malaikat, bisik Yuda. Amina memegang tangan Yuda. Lama, tak ada kata-kata. Tapi air matanya berkata lebih dari apapun. Terima kasih karena tak meninggalkannya. Twist di akhir part 4. Malam itu, saat semuanya tidur, Amina membuka tas kecil miliknya. Dari dalamnya ia keluarkan benda yang selama ini ia sembunyikan. Cincin perak dengan inisial HZ. Dia masih menyimpannya. Aku tahu siapa yang melakukannya malam itu. Tapi kalau aku buka rahasia ini, seluruh kerajaan bisa runtuh. Matanya tajam. Dan satu-satunya orang yang bisa aku percaya, cuma kamu, Yuda. Fajar menyingsing perlahan. Cahaya kuning pucat menyinar kamp yang semalam porak-poranda. Bau darah dan debu masih mengambang di udara, tapi di sudut kamar kecil itu, dua bayi kembar tertidur lelap di pelukan ibunya.
tak menyadari bahwa dunia sedang menunggu kehancuran atau keajaiban berikutnya. Amina duduk bersandar di dinding, tangannya menggenggam cincin perak yang mengkilap samar. Inisialnya jelas, HZ. Dia bukan orang sembarangan, Yuda, dia pewaris tahta. Siapa? Pangeran Hazem Zayed, sepupu jauhku, tapi juga laki-laki yang malam itu menjebakku. Yuda terdiam, rahang dan tangannya mengepal. Kau mau balas dendam? Tidak, aku hanya ingin dia bertanggung jawab atas hidup dua anak ini. Dan kalau dia tolak, maka rahasianya akan kubongkar ke dunia. Rapat gelap di istana. Sementara itu, di ruang dalam istana Al-Fairuz, para bangsawan menggelar rapat tertutup. Sheikh Farouk, ayah Amina, duduk di kursi utama dengan wajah gelap. Di sebelahnya berdiri Pangeran Hazem, tampak tenang namun sorot matanya dingin. Kau tahu Amina hilang dan sekarang ada rumor dia melahirkan anak kembar? Tanya Sheikh. Rumor tetaplah rumor. Lagi pula, siapa yang percaya seorang janda bisa hamil tanpa suami? Kau yakin bukan kau yang menjebaknya di pesta malam itu? Tentu tidak, Paman, jawab Hazem sambil tersenyum kecil. Tapi tangan Hazem gemetar di bawah meja. Dia tahu cincin itu bisa menghancurkannya. Di IKMP, sebuah rencana, Yuda memandang dua bayi yang mulai membuka mata. Mereka butuh identitas, nama, masa depan. Aku sudah punya nama, kata Amina lirih. Zaila dan Zubair. Amina menatap Yuda. Dan aku tak bisa terus sembunyi. Aku akan hadapi semuanya. Tapi aku butuh kau di sisiku. Yuda menunduk. Dilema berkecamuk dalam dirinya. Dia hanya sopir truk. Mantan TKI. Tak punya kuasa, tak punya nama. Tapi wanita ini sudah memberinya makna. Kalau kamu maju, aku akan berdiri di belakangmu. Meski dunia menghancurkan kita. Kejutan di depan gerbang. Hari itu juga Amina menulis surat. Dikirim melalui jaringan Pak Darto ke salah satu jurnalis investigasi di Abu Dhabi berisi foto cincin, pengakuan dan lokasi rahasia keberadaannya. Dia tahu risikonya, tapi dia juga tahu diam hanya memperkuat para penjahat. Beberapa jam kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan kamp. Keluar darinya seorang wanita berjilbab elegan dengan kamera tersembunyi di kalungnya. Nama saya Lina Ar-Rashid, jurnalis Al-Emirat News. Saya datang bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk membongkar semua. Tapi sebelum Lina sempat bicara lebih jauh, handphone-nya bergetar. Sebuah pesan masuk. Hati-hati, sudah ada bounty 5 juta dirham untuk kepala Amina. Pihak istana tak main-main. Yuda membaca pesan itu, napasnya tercekat. Kita sudah masuk ke permainan besar, Min, dan sekarang kita target nomor 1. Angin panas gurun menghembus pelan, tapi di dalam kamar sempit camp itu udara terasa sesak, dingin mematikan. Amina memeluk Zaila dan Zubair erat. Yuda mondar-mandir gelisah sementara Lina, jurnalis yang datang membawa harapan, menunduk sambil mengecek kamera tersembunyi di kalungnya. Kita tak punya waktu. Kalau benar ada bounty sebesar itu, mereka akan kirim pemburu bayaran, potong Yuda cepat. Dan mereka tidak akan datang dengan mengetuk pintu. Pak Darto masuk tergesa, wajahnya pucat. Seseorang menyusup, ada pria asing masuk